Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata Presiden curhat ya soal sulitnya memimpin negara. Kerja, jangan hanya duduk ya. Kok bisa begitu kan? Seorang presiden mengatakan seperti itu. Jangan-jangan ya 2 periode itu sudah bosan begitu ya. Ya, kita lihat bahwa dalam hal ini mungkin sudah ingin membangun bangsa. Niatnya Pak Jokowi ingin bangun bangsa, kesejahteraan masyarakat, tapi mungkin ada intervensi begitu ya. Atau jangan-jangan ini kok curhat ke masyarakat begitu ya. Kenapa kok tidak curhat kepada menteri-menterinya di situ begitu ya. Ini sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Jadi wajar kalau memang ada sebuah perkataan dari Pak Jokowi curhat seperti ini begitu kan. Mungkin banyak yang kemudian lembaga-lembaga lain ya diintervensi sana sini, bingung sana sini. KPK sudah tidak ada lagi yang diharapkan oleh masyarakat begitu ya. Jadi melihat ini angka korupsi sangat luar biasa di satu sisi, kata Pak Jokowi kerja begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa di masyarakat hari ini begitu, mengapa ya perkataan Pak Jokowi sekarang sudah mulai dihindarkan begitu, mulai tidak dipercaya lagi. Mungkin di satu sisi kepuasan terhadap Pak Jokowi sudah menurun begitu kan. Walaupun sudah membayar lembaga survei misalnya kepuasan terkait apa dan ini dan itu begitu ya. Tetapi masyarakat tidak bisa dibohongi begitu kan. Curhat masalah ini dan itu begitu ya. Apalagi curhat masalah memimpin negara begitu kan. Sudah tahu di detik-detik akhir sudah terasa begitu. Bagaimana yang dipimpin itu mengalami kegagalan luar biasa. Kan sebegitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Presiden curhat soal sulitnya memimpin negara. Kerja, jangan hanya duduk ya. Siapa yang duduk di situ? Bukankah kan itu kan koalisi Pak Jokowi semua begitu kan. Curhat mengeluh tabu bagi seorang pemimpin karena pemimpin tempatnya curhat dan mengeluh orang-orang yang dipimpinnya. Kalau pemimpin juga curhat mengeluh jadinya saling curhat, mengeluh antara pemimpin dengan dipimpin. Ada gium ini berlaku umum, betul begitu kan. Seharusnya masyarakat yang curhat kepada Pak Jokowi. Kok Pak Jokowi yang curhat kepada masyarakat? Kan aneh begitu ya. Jadi persoalan-persoalan ini yang tahu itu semuanya Pak Jokowi, bukan rakyat di situ begitu. Rakyat hanya menjadi dampak untuk membayar pajak, membayar apa lagi begitu kan, membayar iuran BPJS dan sebagainya begitu kan. Uang rakyat dikuras di situ begitu. Kenapa pemimpin itu ya yang kemudian curhat kepada rakyat di situ? Kan aneh, kan salah begitu ya. Seharusnya kan rakyat yang curhat kepada Pak Jokowi atas ketimpangan bagaimana angka kemiskinan di situ, bagaimana mensejahterakan masyarakat dan sebagainya begitu ya. Jadi inilah yang kemudian kenapa kok masih curhat seperti itu, sangat disayangkan sekali begitu ya. Karena pada hal-hal inilah yang kemudian sangat disayangkan seperti Pak Jokowi curhat-curhat masalah ini begitu. Kalau saya analogikannya Indonesia seperti seorang anak yang orang tuanya kaya raya dan asetnya di mana-mana. Ibarat kata 7 turunan nggak bakal habis. Tapi ternyata anaknya malah jadi korban pinjol yang dikejar-kejar ya debt collector. Bisa saja begitu kan. Ini narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat begitu. Dan ini komentar-komentar masyarakat begitu kan. Ya, masyarakat sudah pusing begitu kan, memikirkan apa yang harus kita makan besok begitu kan. Pekerjaan, lapangan pekerjaan sudah tidak mumpuni di situ, cari pekerjaan sana sini tidak diterima ya. Masa kok seorang presiden curhat di situ begitu ya. Pemikiran masyarakat sudah muak dengan situasi dan kondisi hari ini begitu ya. Makan yang mau cari pekerjaan susah sana sini begitu kan ya. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi mau curhat ya. Itulah ya akibatnya ya. Seorang pemimpin itu bukan berarti kita memimpin negara itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi banyak sekali yang kemudian kritikan netizen di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Presiden curhat soal sulitnya memimpin negara, ya kerja, jangan hanya duduk, katanya begitu ya. Ini dikutip dari Kompas TV ya. Presiden Jokowi menyebutkan ya, mengurus Indonesia bukanlah perkara mudah. Jokowi pun berpesan pada pemimpin selanjutnya harus kerja dan jangan hanya duduk di istana. Siapa presiden yang kemudian hanya duduk-duduk di sana begitu kan? Tidak mungkin lah, karena ini berkaitan dengan bangsa kita begitu kan. Dirinya meminta relawan untuk bersabar tak terburu-buru dalam menentukan capresnya. Menurut Jokowi, saat ini adalah waktunya untuk bekerja agar kondisi negara terus membaik. Ya, 2 periode kemana saja begitu kan? Ya, padahal
dalam situasi dan kondisi hari ini kan masyarakat sudah muak dengan rezim-rezim yang kemudian ya korupsi semakin merajalela dan sebagainya begitu. Intervensi sana sini masih ada begitu. Bahkan dalam pidatonya di hadapan relawan arus bawah arus APJ di Bogor, Jawa Barat, Jokowi meminta relawan agar tak terus mempermasalahkan ya pilihan capres dan cawapres karena saat ini koalisinya belum ajeng ya. Jangan-jangan ini sudah ketahuan begitu ya. Kenapa selama ini Anies menjadi calon presiden ya seolah-olah tidak punya dampak ya Pak Jokowi memberikan aspirasi apa kepada Anies Baswedan begitu ya. Saya kira ada sesuatu yang kemudian dimainkan begitu ya oleh narasi-narasi Pak Jokowi. Bisa saja Pak Jokowi itu blunder begitu ya. Meskipun sebagai kader PDIP ya Jokowi ya sadar bahwa partainya sudah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres ya, tapi kan hati Pak Jokowi tetap Pak Ganjar, bukan Pak Prabowo, bukan Anies Baswedan. Ya di situ bukan netral dan sebagainya begitu. Namun Jokowi meminta relawannya tak terus menanyakan hal itu begitu ya. Bahkan dalam hal ini ya jangan lewatkan ya maaf ya agar tidak ketinggalan ya ini dalam berita Kompas ya juga ada notifikasi seperti itu. Tapi saya kira ya bahwa hal-hal seperti ini saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini begitu seolah-olah cawi-cawinya sudah kelihatan di situ begitu. Ini sangat disayangkan begitu seorang presiden cawi-cawi masalah itu lalu kemudian oleh masyarakat tidak ditanggapi begitu kan. Lihat saja masyarakat hari ini survei-surveinya bagaimana begitu kan. Kepuasan Pak Jokowi sudah semakin turun dan sebagainya di detik-detik akhir setelah lengser nanti begitu. Seharusnya Pak Jokowi mempersiapkan diri bagaimana kita sebagai presiden misalnya tetap menghormati Pak Jokowi sebagai seorang mantan presiden ya. Kalau seperti ini terus cawi-cawinya, saya kira masyarakat akan enggan di situ begitu. Buktikan aja nanti cawi-cawinya sana sini sejak awal ya, ya untuk memimpin bangsa kita. Ada yang mengatakan jatahnya Pak Jokowi itu jatahnya Prabowo ya sekarang ini. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa pilihan Pak Jokowi itu berebut putih dan sebagainya begitu. Itu kan sangat disayangkan sekali dengan cawi-cawi seperti itu begitu ya. Ayo anak dulu nak. Ya jadi artinya Pak Jokowi ya kalau masalah curhat mencurhat seharusnya kan tidak perlu curhat seperti itu begitu kan. Walaupun ketemu dengan relawannya seharusnya kan yang dibicarakan itu adalah masalah terkait dengan bangsa kita begitu kan. Bukan sulitnya memimpin negara dan sebagainya begitu kan. Mungkin sudah dirasakan oleh Pak Jokowi selama ini begitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi mungkin intervensi-intervensi yang lain mungkin sudah dirasakan oleh Pak Jokowi begitu kan. Jadi selama ini kalau kita melihat pada kepemimpinan Pak Jokowi ya infrastruktur yang kemudian dibangun sana sini begitu kan, investasi sana sini, tapi ujung-ujungnya ya ambisius begitu kan. Jadi saya rasa bahwa yang kemarin masyarakat sudah seperti ini begitu malah dicurhatin dengan seperti ini. Jadi saya kira bahwa bangsa kita kalau ingin maju bersama-sama begitu kan seharusnya tidak ada polarisasi yang kita bangun begitu ya. Karena begitu banyak masyarakat sudah disekat-sekat seperti itu begitu ya. Mana yang dukung si A, si B, dan si B, dan si C begitu kan. Sehingga tidak maksimal itu menjadi dampak begitu. Di negara-negara lain ya ada demokrasinya maju tapi ekonominya tidak maju. Ada ekonominya maju tapi demokrasinya tidak maju begitu kan. Atau kedua-duanya ekonominya tidak maju, demokrasinya juga tidak maju begitu. Kenapa? Karena di satu sisi begini, ketika ekonomi itu maju, demokrasi otomatis ada kemungkinan besar mengikuti itu begitu. Ya inilah menjadi peran penting bahwa kenapa di negara-negara lain ada yang diunggulkan dan ada yang tidak. Bangsa kita begitu kan, rakyat Indonesia kita ekonominya seperti ini, demokrasinya hancur seperti ini begitu. Jadi saya kira seharusnya ada dampak luar biasa begitu kan ya. Demokrasinya kacau, seharusnya ekonominya naik kan seperti itu begitu. Itu biar jadi perbandingan bahwa bangsa kita kalau dibangun bersama-sama ya, tanpa adanya polarisasi, tanpa adanya ini dan itu begitu pro terhadap rakyat begitu ya. Mungkin Pak Jokowi sudah mengetahui hari ini bagaimana begitu ya para oligarki yang membutuhkan ya punya kepentingan besar terhadap bangsa kita. Pak Jokowi pasti tahu di situ begitu. Ya karena menghabiskan dana pemilu itu tidak sedikit begitu ya. Kita harus bergandeng dengan itu begitu. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan seperti ini banyak yang kemudian muncul spekulasi begitu ya. Dalam artian bahwa
Ya kenapa di rezim Pak Jokowi banyak yang kemudian mengatakan gagal dan tidak begitu kan? Ya kita pikirkan saja begitu. Dan sekarang Pak Jokowi mulai curhat begitu bagaimana memimpin negara yang sebenarnya begitu ya. Kata Pak Jokowi kerja, tidak hanya tunggu tinggal duduk dan sebagainya begitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi acuan sekarang bahwa kenapa proyek-proyek Pak Jokowi ambisius sekali, mungkin adanya intervensi sana sini atau apa sehingga ya Pak Jokowi mulai curhat kepada rakyat Indonesia begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.